Pernah nggak sih kita jadi orang tersinggung sama ucapan orang lain? Tapi kita bingung, kenapa kok saya bisa tersinggung? Apakah karena saya sensitif atau orang itu salah? Nah, ini kita bahas nih, menarik. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Mungkin kamu bertanya-tanya, Mas, ini bukannya sebuah materi yang baru-baru aja Mas Aryan bahas tentang rasa sensitif? Bukan, ini bukan sensitif. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa bingung? Kenapa diri kita mengalami ketersinggungan atau luka dengan perkataan orang lain? Nah, sekarang saya ingin membuat kamu jadi berpikir lebih luas. Perlu nggak sih kita jadi orang maju kalau kita nih selalu jadi orang gampang tersinggung? Ada kaitannya loh. Karena memang kalau kita gampang banget tersinggung, hidup kita jadi susah maju. Bener gak sih? Nah terus gimana cara ngobatinya? Nih video ini jawabannya buat kamu. Kita bahas. Gini teman-teman. Saya mau tanya sama kamu. Pernah gak kamu memberikan sesuatu udah yang terbaik sama orang? Bahkan mungkin lebih luas lagi. Pernah gak kita memberikan sesuatu yang terbaik sama dunia deh? Tapi entah kenapa, dari apa yang kita berikan kepada dunia atau kepada manusia di sekitar kita yang terbaik gitu ya, ada aja orang-orang yang menanggapi kita dengan tanggapan yang miring mulu. Ibarat kata nih, maaf nih kalau bener ya, kamu lagi orang yang sedang berusaha membuat rumah makan, ya kan? Udah menampilkan makanan yang terbaik. Alhamdulillah semua makanan kamu banyak diterima orang. Laku tuh rumah makan kamu. Alhamdulillah. Tapi entah kenapa, di antara ratusan orang yang suka dengan makananmu, selalu ada aja orang yang melepeh makananmu walaupun makanan itu sudah dibuat sebaik mungkin. Saya kasih contoh lagi. Kamu mungkin adalah seseorang yang sudah berusaha memberikan terbaik buat satu orang. Tapi udah berusaha, ada aja gitu Mas, apa yang saya berikan kepada orang, siapapun itu, kok yang dilihat cacatnya ya Mas ya? Kurangnya ya Mas, padahal saya sudah berusaha loh memberikan sesuatu yang sempurna. Apakah saya itu harus berhenti aja ya Mas ngelakuin hal yang sedang saya jalani ini? Karena emang apa yang saya berikan kok salah terus bagi orang lain. Nah, sekarang saya mau cerita dulu sama kamu, boleh ya? Gini, sebenarnya video ini terinspirasi dengan kisah saya sendiri. Saya sudah membuat Pagar Kehidupan itu kurang lebih dari tahun 2016 ya, kalau kamu sadar. Dari sekian tahun saya buat semua video, alhamdulillah ya, bersyukurnya direspon dengan sangat baik. Terima kasih. Tapi selalu ada aja. Setiap video yang terbaik yang saya buat, ada 1-2 orang yang menanggapi video itu dengan tanggapan yang salah. Misal, saya bilang, contoh ya, perumpamaannya gini. Masak nasi goreng, ini perumpamaannya. Masak nasi goreng itu enakan pakai mentega. Kalau pakai minyak, nanti jadi becek. Wah, semua orang setuju tuh. Iya bener loh, pakai mentega enak gitu kan. Tapi tiba-tiba ada orang ngomong gini. Ya tapi kan mentega itu gak enak Mas. Oke, saya pakai minyak gak becek Mas. Saya tuh suka pakai minyak. Saya gak becek kalau masak nasi goreng pakai minyak. Dalam hati saya berkata, ya udah, alhamdulillah dong. Bukan berarti orang harus pakai minyak kan, hanya karena Anda itu tidak becek menggunakan minyak ketika masak nasi goreng. Nah, ini sama gak kayak kamu? Kamu sudah berusaha menampilkan sebuah presentasi yang terbaik, sebuah hal yang terbaik. Tapi kenapa sih dari setiap orang ada aja yang melihat apa yang kamu sajikan dari sudut pandang negatifnya aja gitu loh? Padahal nggak ada loh niat 1% pun kamu untuk memberikan hal negatif kepada orang tersebut. Kenapa orang bisa begitu? Pertanyaan berikutnya, apakah saya harus berhenti aja Mas melakukan ini? Jawabannya gini. Teman-teman, saya harus memberikan contoh menggunakan suku di sini. Kenapa saya memberikan contoh menggunakan suku? Karena ini sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup saya bersama dengan teman-teman saya. Ini menarik. Saya punya teman dari Medan. Seperti yang kamu tahu, kalau orang Medan ngomongnya itu dengan intonasi yang lebih keras dibandingkan orang di luar Medan. Misalnya gini, "Woi apa kabar bro? Bu apa kabar?"
Bagi orang Medan itu sudah biasa. Tapi bagi teman saya yang orang Jawa Tengah, hal itu membuat dia tersinggung. Hei, apa kabar bro? Lu ngapain sih teriak-teriak gitu? Loh, kan gue nyapa. Ya gak usah gitu juga kali, kan ngomong pelan-pelan bisa. Nah, ini menarik. Bagi teman saya yang orang Medan, dia tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung si teman saya yang dari Jawa Tengah. Tapi karena teman saya dari Jawa Tengah sudah terbiasa ngomong dengan intonasi halus, apa yang dilakukan teman saya dari Medan tadi membuat dia tersinggung. Peristiwa yang kebalikannya juga sama. Ada teman saya nih dari Jawa Tengah. Dia ngomongnya halus kan, gitu kan, kulo nuwun gitu. Dia menyapa dong salah seorang atasannya, orang Medan, perempuan gitu. Selamat pagi ibu, gitu kan. Terus ibunya ini atasan dia marah di depan muka dia. Kamu kenapa sih ngomongnya pelan-pelan gitu? Kamu ngerayu saya ya? Waduh, teman saya sebagai orang yang tidak melakukan itu tersinggung dong. Kenapa? Loh, kenapa kok saya ngomong baik-baik begini dituduh saya ngerayu bos saya? Akhirnya bos yang perempuan itu marah sama dia karena intonasi teman saya yang Jawa Tengah tadi terlalu pelan buat dia. Si perempuan tadi tersinggung. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Dari kasus yang saya kasih contoh kepada kamu barusan, ada yang aneh nggak? Ada yang aneh? Ada? Gak ada. Gak ada. Kita itu selalu membuat orang tersinggung rata-rata bukan karena salah kita loh. Tapi karena ada kesalahpahaman aja yang kita dan dia tuh gak sama frekuensinya. Betul gak? Sama kan kayak teman saya tadi yang orang Medan. Intonasi nyapanya dia selalu memang tinggi. Tapi karena yang disapa orang Jawa Tengah yang sudah terbiasa lembut suaranya di keluarganya, dia menganggap itu sebuah penghinaan. Dia tersinggung. Padahal nggak ada maksudnya teman saya begitu. Kebalikannya juga sama. Bosnya yang orang Medan disapa halus oleh teman saya Jawa Tengah, tersinggung juga dituduh ngerayu. Padahal bukan. Itu maksudnya sopan. Hidup kita sama nggak sih kayak gitu teman-teman? Coba dipikirin deh. Kita memberikan sesuatu yang terbaik, tapi orang tetap marah sama kita. Sadar nggak itu sama peristiwanya seperti kisah saya tadi? Kita nggak ada maksud loh nyakitin dia, tapi dia tersinggung hanya karena frekuensi kita tidak sama, betul? Nah sekarang mas, kalau begitu saya harus ngapain mas? Apakah saya harus merubah apa yang saya kerjakan? Misalnya kamu YouTuber, apakah saya harus berhenti jadi YouTuber mas? Karena ada 1, 2, 3 orang gak suka. Atau kalau kamu punya rumah makan, apakah saya harus tutup mas rumah makan saya? Karena hanya ada komentar negatif 1, 2, 3 orang tadi mas. Jawabannya tidak. Tetap maju apa yang kamu lakukan, tetap kamu fokuskan maju, maju, maju. Kenapa? Camkan ucapan saya baik-baik. Sehebat apapun kita, tidak akan mungkin 100% orang suka dan setuju dengan kita. Betul nggak? Saya ulangi ya, ayo katakan dengan suara lantang bersama dengan saya. Sehebat apapun kita, sesempurna apapun karya kita, tidak akan mungkin bisa diterima 100% sama orang karena orang punya pendapat dan sudut pandang masing-masing yang berbeda. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya kan? Berarti kitanya sendiri nih yang harus berkaca diri. Ngapain selama ini kita ngeladenin orang yang tersinggung? Kalau mereka tersinggung dengan ucapan kita, perbuatan kita, kita berkaca diri. Niat kita apa? Kalau niat kita baik, dia tersinggung, ya sudah ikhlaskan saja. Gak usah direspon, apalagi sampai kamu berhenti mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. No. Tapi kalau niat kita buruk, sehingga dia tersinggung, ya wajar dong dia tersinggung. Makanya coba, sekarang kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Ketika kemarin kita buat orang tersinggung, selama ini kita buat orang tersinggung, nah buat dia tuh tersinggung, mohon maaf, niat kita bagaimana? Kalau niat kita baik, dia tersinggung, ya sudah, mau gimana lagi? Emang kita begini kok. Apakah teman saya harus ngomongnya teriak-teriak? Teman saya yang Jawa Tengah tadi hanya karena ingin menyenangkan hati bosnya yang orang Medan. Atau kebalik, apakah teman saya yang orang Medan tadi harus ngomongnya pelan-pelan di depan teman saya yang Jawa Tengah?
Kan tidak. Masing-masing punya sudut pandangnya sendiri-sendiri. Selama niatnya baik, lakukan aja terus. Terus kalau orang tersinggung gimana? Ya ngapain kita ngurusin orang baper? Betul nggak sih? Apakah hanya karena 1, 2, 3 orang baper terus hidup kita harus berakhir? Coba saya tanya. Ayo jawab. Apakah hanya karena 10 orang, 20 orang baper dengan kita, lantas kita harus menafikkan atau melupakan 1000 orang yang suka dengan kita? Nah, sebentar. Saya tahu pertanyaan kamu berikutnya gini. Mas, bener sih mas, cuman jujur aja nih ya. Kayaknya orang yang gak suka sama saya atau yang tersinggung sama karya saya, diri saya tuh lebih banyak mas daripada yang suka. Terus gimana mas? Jawaban saya, kembalikan lagi ke niat kamu apa. Kamu ada niat gak ngelukain mereka? Enggak. Kalau gak ada niat ngelukain mereka, oke, lihat ke dalam diri kamu sendiri. Niat kamu kan udah baik nih. Iya. Ya udah maju terus. Bergaulah dengan lebih banyak orang. Sebarkanlah karyamu ke lebih banyak orang. Percaya sama saya. Kalau niat kamu baik, akan lebih banyak orang yang suka kamu kok. Akan lebih banyak orang yang menghargai karyamu kok. Dibandingkan orang yang salah paham dengan apa yang kamu kerjakan. Itu janji saya. Jadi sekarang jangan hanya karena sebagian kecil orang benci kamu, karya kamu, perbuatan kamu padahal niatmu baik, terus kamu berkata hidup saya berakhir. No, jangan. Maju lagi, coba lagi, maju terus. Mereka cuma salah paham doang. Frekuensimu dengan mereka nggak sama, titik, udah selesai. Kita nggak bisa loh menyamakan frekuensi orang untuk sama seperti kita, nggak bisa. Selama niat kita baik, terpuji, nggak jahat, maju lagi, coba lagi, terus lagi. Tapi mas, saya nih gampang baper mas orangnya. Nah, kalau kamu sensitif, tonton video saya tentang sensitif. Kemarin saya baru buat tuh, ya. Ketikan di YouTube obat sensitif pagar kehidupan. Cari itu di YouTube ya, obat sensitif pagar kehidupan. Nah, kalau kamu sensitif itu obatnya. Tapi kalau kamu ingin tahu gimana cara menghadapi orang yang tersinggung sama kamu, nih dia videonya, ya. Jadi sekarang kita udah tahu kenapa mereka tersinggung dan perlu gak sih kita pikirin apa yang membuat mereka tersinggung. Selama niat kita baik, maju terus. Ingat, kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda-beda dengan kita. Perbedaan itu indah, hargai, terima, toleransi, itulah letak kebahagiaan sejati. Ketika kita bisa hidup damai dalam perbedaan. Yuk kita terima, kita rasakan kedamaiannya, dan rasakan keajaiban video ini. Saya mau tanya, sadar gak sih bahwa apa yang kita diskusikan di video ini itu kamu banget? Dan sadar gak, bukankah apa yang saya katakan dari tadi di awal video ini, semuanya betul-betul kamu banget? Benar? Alhamdulillah, semoga membantu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.